Hai, apa kabar sahabat artikel view? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Episode 285. Kisah CO muda yang berpura-pura culun. Ketika Ikram ragu tentang ini, orang lain di tempat kejadian juga mulai berbisik. Orang ini tidak bisa bercanda, kan? Sangat mungkin. Dia tidak terlihat seperti orang kaya. Bagaimana dia bisa menawar kalung dengan 300 juta? Bodoh. Menurutmu ini adalah tempat di mana dia bisa berbicara dengan santai. Sial. Jika dia benar-benar tidak memiliki kekuatan, aku akan malu untuknya. Sekelompok orang sedang menonton pertunjukan yang bagus. Muhajir dan Cynthia bahkan lebih bahagia. Jika Ariel benar-benar membual, mereka akan berada dalam suasana hati yang baik. Dia akan memiliki kesempatan untuk menertawakan Ariel setelah membual di depan begitu banyak orang. Tapi kesempatan seperti ini ditakdirkan untuk tidak jatuh ke tangan Muhajir. Aset Ariel telah diverifikasi sejak lama. Dan itu diverifikasi oleh Mikael. Orang yang bertanggung jawab. Bagaimana ini bisa palsu? Di mana Mikael? Biarkan Mikael keluar menemuiku, teriak Ikram. Mikael keluar dari belakang panggung. Dia adalah seluruh pulau batuan dasar. Satu-satunya orang yang tidak takut pada Ikram. Karena bos besar di belakangnya tidak lebih buruk dari keluarga Ikram. Jika tidak, cabang tidak akan mampu berdiri di Pulau Bali selama bertahun-tahun. Tuan Ikram. Saya secara pribadi telah memverifikasi aset Tuan Ariel sehari sebelum kemarin. Sama sekali tidak ada masalah. Harap yakinlah, kata Mikael. Apakah kamu yakin? Saya menyarankan kamu untuk memverifikasinya lagi untuk menghindari masalah. Bisakah kamu menanggung konsekuensinya? Ikram mengancam. Mikael tersenyum ringan dan berkata, bos saya juga mengenali kekuatan Tuan Ariel. Dan bos ada di sini hari ini. Jika Tuan Muda Ikram khawatir, Anda bisa pergi ke belakang panggung untuk mengkonfirmasi dengan bos. Mendengar ini, Mikael terkejut. Dia tidak menyangka bahkan bosnya ada di sini hari ini. Ayahnya dan bahkan kakeknya telah mengingatkannya bahwa dia bisa melakukan apa saja di Pulau Bali. Tetapi dia tidak boleh menyinggung perusahaan lelang. Orang-orang. Karena bos di belakang layar bahkan tidak berani menghina keluarga Ikram. Sekarang para bos ada di sini. Pikiran Ikram untuk mencari masalah harus ditepis. Jika Tuan Ikram tidak memiliki masalah lain, pelelangan dapat dilanjutkan, kata Mikael. Melanjutkan. Beraninya Ikram melanjutkan. Kamu bisa melakukan hal yang salah denganku, Ikram, dan aku akan membuatmu menyesal. Setelah mengatakan ini, Ikram dengan marah meninggalkan tempat kejadian. Ini adalah pertama kalinya tuan muda keluarga Ikram dipermalukan seperti itu. Semua orang yang hadir tahu bahwa dia pasti tidak akan membiarkan Ariel pergi. Kalung abadi jatuh ke tangan Ariel tanpa kecelakaan. Tentu saja, ini bukan kecelakaan bagi Ariel. Tetapi bagi orang lain, itu hanya kecelakaan. Dari saat Ikram muncul di atas panggung, semua orang mengira bahwa kalung ini sudah ada di saku Ikram. Siapa sangka pembeli yang paling penting ternyata adalah orang yang tidak dikenal. Tuan Ariel, bos kami ingin melihat Anda. Saya ingin tahu apakah Anda punya waktu. Setelah pelelangan berakhir, Mikael berjalan ke Ariel dan berkata, sendirian. Ariel bertanya, sendiri. Mikael mengangguk. Ariel berkata, tunggu sebentar. Setelah membawa Kauri ke Julius dan pemiliknya, Ariel berkata kepada Julius, kamu bantu aku mengurus Kauri dan membawanya kembali ke hotel. Ariel, Ikram adalah orang yang akan membalas dendam. Anda harus meninggalkan Pulau Bali sesegera mungkin. Jika tidak, dia pasti akan membuat Anda kesulitan. Pemilik berkata kepada Ariel dengan tidak sabar. Julius juga mengangguk. Dan berkata, kamu mungkin tidak tahu reputasi Ikram di Pulau Bali. Dia adalah orang yang sangat arogan. Setelah dia membuat musuh denganmu, dia pasti akan menemukan cara untuk menghadapimu. Ariel tersenyum, berkata, jangan khawatir, saya punya solusi. Jika Anda takut terlibat, Anda bisa pergi dulu. Julius mengerutkan kening.
Dia sepertinya tidak khawatir tentang masalah ini sama sekali. Mungkinkah itu, bahkan di Pulau Bali, dia tidak menganggap serius Ikram? Status seperti apa yang dimiliki orang ini? Dan mengapa penampilannya yang sederhana memberi orang perasaan kekuatan yang tak tertandingi? Oke, Julius mengangguk dan berkata, aku akan membawa Kauri kembali ke hotel dulu. Jadi berhati-hatilah. Di kantor, ketua. Ketika Mikael membawa Ariel, Mikael mengambil inisiatif untuk bantu Ariel mendorong dia membuka pintu dan berkata, Tuan Ariel, bos sudah menunggumu di dalam. Ariel mengangguk dan langsung masuk. Kantornya sangat besar dan dibagi menjadi area kantor dan area resepsionis. Pada saat ini, seorang pria parubaya dengan setelan klimis sedang duduk di sofa di area resepsionis. Dia tinggi, dengan inci yang rapi, dan kemeja putihnya menonjolkan otot-ototnya jelas. Dia adalah orang kebugaran biasa. Ini berbeda dari bos besar biasa. Umumnya, setelah orang kaya menjalani kehidupan yang nyaman, mereka hanya peduli pada kesenangan. Dan hanya sedikit orang yang bisa melatih tubuh seperti dia. Tuan Ariel, saya memberanikan diri untuk mengundang Anda ke sini. Saya harap Anda tidak tersinggung. Nama saya Randy Lu. Anda bisa memanggil saya Kakak Randy, kata Randy Lu. Direktur Randy, apakah Anda mencari saya? Apakah ada sesuatu yang istimewa? Ariel bertanya. Kulit Randy Lu sedikit pucat, tetapi menyatu dengan cepat dan menghilang dalam sekejap. Kamu adalah tamu terhormat dari perusahaan kami, dan aku tentu ingin memastikan keselamatanmu. Bagaimanapun, kamu menyinggung orang-orang dari keluarga Sangakala alias Ikram di Pulau Bali, kata Randy Lu. Terima kasih Direktur Randy Lu atas kebaikan Anda. Tetapi Ikram Sangkala, saya tidak menganggapnya serius, kata Ariel. Kekuatan Ariel tidak memiliki kekurangan. Randy terkejut. Apa yang ada di balik pemuda ini? Untuk membuatnya begitu riang di Pulau Bali. Dia tidak tahu kemampuan keluarga Sangkala di Pulau Bali. Tetapi untuk apakah Anda terlalu percaya diri? Saudara Ariel, latar belakang Anda sangat kuat. Saya percaya ini. Tetapi bagaimanapun juga, ini adalah Pulau Bali. Anda adalah orang asing. Dan ada banyak ketidaknyamanan dalam berbisnis. Jika itu berguna bagi saya, jangan ragu untuk berbicara. Randy Lu berkata, saya khawatir saya tidak tahan meminta bos sebesar itu untuk membantu saya. Ariel tertawa. Randy Lu ikut tertawa. Meskipun membuat bisnis semacam ini tidak ada artinya. Itu adalah sesuatu yang bisa membuat orang merasa nyaman. Kakak Ariel, aku sedikit penasaran. Aku tidak tahu apakah itu akan melanggar tabumu. Kata Randy Lu, aku pernah mendengar nama perusahaan Tuan Randy di Jakarta. Kata Ariel. Randy Lu mengangkat alisnya. Dan sepertinya dia masih dari Jakarta. Nama keluarga terkuat di Jakarta. Tiba-tiba, murid-murid Randy Lu terkejut. Ada banyak orang dengan nama keluarga Wibowo. Tetapi keluarga Wibowo yang bisa mengambilnya. Panggung. Hanya satu. Mungkinkah dia? Tapi Arjun dipenjara di kebun waru. Bagaimana dia bisa menjadi anggota keluarga Wibowo? Tuan Ariel. Meskipun saya belum pernah menghubungi keluarga Wibowo di Jakarta. Saya telah mendengar banyak. Tapi kamu, Randy Lu sengaja ragu-ragu. Ingin mendapatkan jawaban dari Ariel. Sulit bagi Ariel untuk memecahkan masalah Ikram dengan kekuatannya sendiri. Bagaimanapun, ini adalah pulau batuan dasar. Jadi ketika Mikael datang ketika melihat baginya, Ariel memikirkan cara. Pengaruh Randy Lu di Pulau Bali dapat banyak membantunya. Adapun untuk mengungkapkan identitas keluarga Wibowo, tidak masalah. Cabang lelang Randy Lu terletak di banyak kota tingkat pertama. Ya, untuk dapat membuat teman seperti itu. Ada banyak manfaat. Sejak Anda berhubungan dengan keluarga Wibowo, Anda harus tahu bahwa keluarga Wibowo memiliki sepasang anak kembar, kata Ariel. Pupil Randy Lu melebar. Dia tahu tentang ini. Tetapi menurut rumor di Jakarta, putra kedua dari keluarga Wibowo meninggal karena sakit ketika dia masih muda. Hanya saja keluarga Wibowo tidak secara khusus mempublikasikan masalah ini. Randy Lu tidak bisa menahan perasaan sedikit rumit ketika seseorang yang dianggap telah mati selama bertahun-tahun sekarang berdiri di depannya. Jika dia tidak mati, mengapa keluarga Wibowo melakukan ini?
Apakah kamu tuan muda yang dikabarkan meninggal dari keluarga Wibowo? Randy Lu berkata dengan suara gemetar. Ariel mengangguk dan berkata, semua orang mengira aku sudah meninggal. Tetapi sebenarnya, aku hanya disembunyikan oleh keluarga Wibowo. Karena nenek alias Sari berpikir aku tidak layak untuk keluarga Wibowo. Di matanya, hanya Arjun yang memenuhi syarat untuk mewarisi keluarga Wibowo. Randy Lu mengambil napas dalam-dalam dan melanjutkan. Saya mendengar bahwa Sari meninggal. Dan itu dikabarkan secara luas di kelas atas Jakarta. Tetapi sejauh ini tidak ada berita pasti yang keluar. Dia meninggal di depanku. Ya, dia membayar harga karena meremehkanku, kata Ariel dengan tenang. Angin dingin mendesing. Randy Lu tidak bisa menahan badan menggigil. Sari meninggal. Hengki Wibowo juga meninggal. Dan Arjun di penjara lagi. Jadi keluarga Wibowo saat ini tidak di bawah kendalinya. Bersambung.